senang sekali bisa ketemu Anda lagi nih. Kali ini kita mau kupas tuntas materi menarik yang Anda bagikan soal tata bahasa Arab ya. Kita fokus ke dua hal penting, mubtada dan khobar. Siap kan kita bedah bareng-bareng? Jadi inti obrolan kita hari ini itu al-mubtada, mubtada, sama al-khobar. Khobar. Ini katanya kayak apa ya, pilar utama gitu ya dalam kalimat Arab, terutama di jumlah ismiyah. Tepat sekali. Bisa dibilang gitu. Mereka ini pasangan dasar lah. Kalau kita bayangin kalimat itu rumah, ya mubtada itu kayak pondasinya, topik utama yang mau kita omongin. Nah, khobar itu dinding sama atapnya. Info yang melengkapi si pondasi tadi. Paham hubungan keduanya ini? Wah, itu kunci awal banget buat bisa baca struktur kalimat Arab. Oke, pasangan dasar. Istilahnya bagus tuh. Berarti misi kita sekarang nih dari catatan Anda ini benar-benar ngertiin apa sih mubtada sama khobar itu, terus gimana cara mereka kerja bareng, dan aturan mainnya ini apa aja biar pasangannya ini apa ya, harmonis gitu kan. Kita coba bahas santai aja ya biar nggak kaku gitu ya. Betul. Materi yang kita punya ini fokus banget ke dasar-dasarnya, ada contohnya juga. Jadi panduan yang oke lah buat kita eksplorasi. Kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Apa sih sebenarnya mubtada itu? Nah, ini dia. Kalau lihat di sini mubtada itu katanya isim marfu. Terus biasanya ada di awal kalimat. Isim itu kan kata benda ya. Nah, marfu ini apa? Terus kenapa kok biasanya di awal? Benda. Nah, marfu ini, gimana ya bilangnya? Ini status tata bahasa dasarnya. Kasus nominatif lah kalau istilah umumnya. Anggap aja ini seragam standar buat si aktor utama dalam kalimat nominal itu. Jadi mubtada itu kata benda yang pakai seragam dasarnya, yaitu marfu. Kenapa di awal? Ya secara alami kan kita biasanya nyebutin dulu topiknya, mubtada, baru ngasih keterangan soal topik itu, khobar. Posisi di awal itu kayak ngasih tanda, lihat kata ini nih, ini yang mau kita bahas. Ah, oke. Jadi marfu itu kayak penanda status aktor utama gitu ya. Paham. Terus pasangannya nih, si khobar. Di catatan ini dibilang khobar itu sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Berarti ini bagian penjelasnya gitu. Tepat. Khobar itu ngasih info, deskripsi, atau ya beritalah tentang si mubtada. Kalau nggak ada khobar, kalimatnya ya gantung aja. Coba deh lihat contoh di materi Anda. Muhammadun tobibun. Muhammad itu mubtada kan, topik kita. Terus, Muhammad kenapa? Nah, khobar datang jawab. Tobibun, seorang dokter. Info seorang dokter ini yang bikin maknanya lengkap, kalimatnya jadi utuh. Gitu. Oke. Jadi mubtada ngelempar bola, khobar yang nangkap terus jelasin bolanya. Contoh lain nih. Al-ustadzu maridun. Al-ustadzu, ustadz itu kan mubtadanya. Kalau berhenti di situ, kita pasti nanya, ustadznya kenapa sih? Nah, khobar, maridun, sakit, ngasih jawaban. Jadi jelas banget ya, mereka ini saling butuh. Betul sekali. Hubungannya itu simbiosis mutualisme lah di dalam kalimat. Yang satu jadi pokok omongan, yang satu ngasih penjelasan soal pokok itu. Nah, karena mereka ini pasangan lengket banget, ada aturan-aturan mainnya. Nah, ini dia nih aturan mainnya. Yang pertama tadi disinggung soal seragam itu ya. Katanya, baik mubtada maupun khobar, dua-duanya harus sama-sama dalam keadaan marfu. Jadi harus pakai seragam nominatif ini dua-duanya. Benar. Ini aturan dasar yang pertama. Keadaan marfu di keduanya itu kayak penanda visual lah. Bukan visual ya. Penanda gramatikal bahwa dua kata ini inti kalimat nominalnya. Ini cara bahasa Arab nandain aktor utama dan deskripsinya secara efisien. Kalau Anda lihat contohnya, al-waladu nasyitun. Anak itu, al-waladu si mubtada, rajin, nasyitun si khobar. Dua-duanya ada ciri marfu. Oke, itu contoh yang ya cukup standar ya. Di sini ada juga abuka mahirun, bapakmu pandai. Nah, abuka ini kan bentuknya kayak beda gitu ya, tapi tetap dianggap marfu juga. Betul. Abuka itu masuk kelompok kata khusus, namanya asmaul hamsah. Tanda marfunya emang beda dikit, pakai huruf wawu yang kayaknya ngumpet gitu. Tapi intinya sama, dia itu marfu karena jadi mubtada. Begitu juga khobarnya, mahirun, jelas banget marfunya. Contoh lain, al-qadhi adilun. Hakim itu adil. Al-qadhi juga marfu, walaupun tandanya mungkin nggak kelihatan jelas, karena jenis katanya isim mangkush.
Tapi secara hukum, ya dia marfu. Intinya, konsistensi marfu ini nunjukin peran sentral mereka berdua. Oh, jadi ngenalin status marfu ini penting banget ya, buat tahu mana subjek, mana predikatnya di kalimat Arab. Oke, aturan pertama, seragamnya harus marfu. Sip. Terus, apalagi yang bikin mereka nyambung? Nah, ini yang seringkali menarik dan jadi ciri khas bahasa Arab. Aturan kedua, soal kesesuaian jumlah atau bilangan. Mubtada sama khobarnya itu harus klop soal jumlah. Kalau mubtadanya nunjuk ke satu, tunggal mufrad, khobarnya juga harus tunggal. Kalau dua, dual musanna, Khobarnya juga harus 2. ya. Kalau lebih dari 2, jamak, jamak. Khobarnya juga harus jamak, nggak boleh beda. Ya, Wah, ini dia. Jadi nggak bisa ya, misalnya bilang 2 siswa itu pinter, tapi pinternya pakai bentuk tunggal. Harus 2 siswa itu pintar, bentuk dual juga. Presisi banget ya aturannya. harus. Justru di situ jelasnya dan logikanya. Coba bayangin kalau nggak sesuai, bisa bingung nanti. Kita lihat contoh dari materi Anda ya. Tunggal, al-muslimu hadirun. Seorang muslim itu hadir. 1 lawan 1. Jelas kan? Dual, al-muslimani hadirani. 2 orang muslim itu hadir. Nah, perhatiin akhirannya, ada ani di al-muslimani. Itu kode buat 2. Khobarnya, hadirani juga pakai ani. Ini kode buat dual, nggak bisa salah. Oh iya, ada aninya ya. Terus yang jamak, al-muslimuna hadiruna. Orang-orang muslim itu hadir. Akhiran una di al-muslimuna itu kode buat jamak laki-laki. Khobarnya hadiruna juga pakai una. Sinkron banget kan? Kode-kode akhiran ini ya kuncinya. Aani buat 2. Una buat jamak laki-laki. Ini kayak teka-teki ya, tapi kalau udah tahu polanya jadi masuk akal banget. Oke, jadi aturan kedua, jumlahnya kudu sama persis. Mantap. Benar. Dan serunya, aturan kesesuaian ini nggak cuma soal jumlah aja. Ada aturan ketiga yang krusial juga, yang ada di catatan Anda itu. Apaan tuh? Jangan-jangan soal gender juga nih? Nah, itu dia. Tepat sekali. Mubtada dan khabar juga harus selalu sesuai dari sisi jenis atau gender gramatikalnya. Jadi maskulin, mudzakkar ya pasangannya maskulin, feminin, muannas ya harus sama feminin juga. Wah, ini nih yang sering jadi, tantangan buat kita yang bahasa ibunya kayak Indonesia atau Inggris, yang sistem gendernya nggak seketat ini. Jadi nggak cuma jumlahnya, gendernya juga harus cocok. Wow. Betul. Bahasa Arab itu punya sistem gender gramatikal yang ya lumayan luas lah cakupannya. Hampir semua kata benda itu dianggap maskulin atau feminin. Dan ini ngaruh ke kata-kata lain yang nyambung ke dia, termasuk khobar, yang seringnya kan kata sifat. Kesesuaian gender ini lagi-lagi tujuannya biar presisi. Coba kita lihat contohnya biar lebih jelas. Maskulin, al-muslimu solihun. Orang muslim, laki-laki, itu soleh. Dua-duanya maskulin nih. Feminin, al-muslimatu solihatun. Orang muslimah, perempuan, itu solehah. Nah, lihat al-muslimatu, ada tak marbutoh teh di ujungnya kan? Itu penanda feminin yang umum. Khobarnya solehatun, juga ikut-ikutan pakai tak marbutoh. Kelihatan kan bedanya? Jelas banget bedanya. Ada tak marbutoh itu jadi kayak kode buat feminin tunggal ya. Oke. Terus kalau di jamak gimana? Sama juga aturannya? Sama persis, tetap berlaku. Lihat contoh jamak di catatan Anda. Jamak maskulin. Al-mu'minuna mujtahiduna. Para lelaki mukmin itu bersungguh-sungguh. Balik lagi, kita lihat akhiran una yang konsisten buat maskulin. Jamak feminin. Al-mu'minatu mujtahidatun. Para perempuan mukmin itu bersungguh-sungguh. Nah, kalau di sini, penanda jamak feminin yang standar itu akhiran a'at. Baik mubtada, al-mu'minatu, maupun khobar, mujtahidatun, sama-sama pakai a'at. Konsisten banget. Luar biasa ya konsistensinya, jadi intinya nggak cuma harus sama-sama marfu, tapi juga harus klik soal jumlah sama gendernya. 3 aturan ini kayaknya benar-benar jadi pondasi utama hubungan mubtada dan khobar ya? Ya, bisa dibilang gitu. 3 aturan ini, keadaan marfu, kesesuaian jumlah, sama kesesuaian gender, itu pilar-pilar yang mastiin kalimat nominal dasar dalam bahasa Arab itu logis, jelas, dan benar secara tata bahasa. Ngerti? Ini tuh bukan cuma ngapalin rumus, tapi lebih ke memahami logika internal bahasanya itu sendiri.
Jadi coba kita rangkum dikit ya buat Anda yang lagi dengerin. Dari materi yang Anda kasih ini, kita jadi tahu nih kalau mubtada itu kayak subjek atau topik utama kalimat, terus khobar itu predikat atau penjelasnya. Mereka berdua ini inti dari jumlah ismiyah. Nah, aturan main duet maut mereka ini ada 3. 1, dua-duanya harus marfu. 2, jumlahnya tunggal, dual, jamak harus sama plek. 3, gendernya maskulin, feminin juga kudu sama. Gitu ya intinya? Tepat sekali rangkumannya. Paham 3 prinsip dasar ini benar-benar fondasi yang sangat berharga lah. Nanti kalau Anda baca teks Arab atau nyoba nulis, kemampuan ngenalin mana mubtada, mana khobar, terus ngecek kesesuaiannya itu kayak punya kacamata khusus gitu. Buat lihat struktur kalimatnya. Ini bantu banget buat ngurai makna lebih akurat, mulai dari kalimat simpel kayak contoh-contoh tadi. Nah, setelah kita kupas tuntas ini semua, mungkin ada bagian tertentu dari penjelasan tadi, atau contohnya yang paling klik atau ngasih momen aha gitu buat Anda. Iya, sambil Anda mikir ya, ada satu hal nih yang bikin saya jadi penasaran. Materi ini kan nunjukin bentuk dasarnya banget ya. Mubtada di depan, khobar nyusul, dua-duanya isim, simple gitu. Benar, ini bentuk paling dasar dan fundamental. Bagus banget buat titik awal. Nah, pertanyaan lanjutannya nih, apakah aturan ini sekaku itu? Apa nggak ada fleksibilitasnya gitu, kalau kalimatnya lebih rumit? Wah, pertanyaan yang bagus banget tuh, dan relevan buat eksplorasi selanjutnya. Emang sih, tata bahasa Arab itu kaya dan fleksibel. Aturan dasar yang kita bahas ini emang fondasinya. Tapi ya ada variasi dan kondisi tertentu. Misalnya nih, kadang khobar bisa duluan sebelum mubtada. Mubtada muakhor namanya. Apalagi kalau khobarnya itu berupa frasa preposisi atau ada penekanan khusus. Atau khobarnya sendiri nggak selalu cuma satu kata sifat atau benda gitu. Bisa aja khobar bentuknya frasa, syibhul jumlah, atau malah satu kalimat utuh, jumlah. Nah, gimana aturan kesesuaian tadi berlaku, atau mungkin sedikit berubah, di kasus-kasus kayak gitu? Itu area pendalaman yang menarik banget, nunjukin betapa kayanya ekspresi dalam bahasa Arab. Ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran, atau ya pencarian Anda berikutnya setelah mantepin dasar-dasar ini. Wah, menarik banget ya. Jadi, fondasi yang kita bahas ini penting, tapi pintu ke struktur yang lebih kompleks juga kebuka lebar ya. Oke deh, terima kasih banyak udah berbagi materi ini dan nemenin kita semua ngulik mubtada dan khobar hari ini. Semoga obrolan kita ini ngasih kejelasan ya, nguatin pemahaman Anda, dan bikin makin penasaran buat terus belajar bahasa Arab lebih dalam lagi. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat perjalanan belajar Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.